Oke, di episode koreksi hari ini aku udah ditemenin sama Falah. Falah ini adalah mahasiswa HI UGM angkatan sekian gitu ya. Yang hari ini, Hai Falah, Halo Mbak, yang hari ini halo. sudah bersedia bermain kartu perspektif dengan saya. Jadi ini karena kita online, jadi kamu nggak bisa milih, jadi aku aja yang milih ya kartunya ya. Iya, nggak apa-apa. I will randomly choose it. Oke. Pertanyaannya adalah, Falah. Wah, kok kayaknya ini ya benar. Waduh, waduh, Ini pemanasan dulu ini nggak sih? aku disclaimer dulu ya. Aku disclaimer dulu. Aku beneran random loh milihnya. Aku kayak nggak tahu. Oke, Ketika aku membaca kok kayaknya very ini ya related gitu. Pertanyaannya adalah langsung aja. Apakah ekspektasi orang tua adalah penyemangat atau beban bagimu? Jelaskan. oh my God, Oke, take your time, ekspektasi. apakah ekspektasi orang tua adalah penyemangat atau beban bagimu? Jelaskan. Oke, Penyemangat atau beban? penyemangat atau beban? Bentar Mbak, jadi agak shock dengernya. Ya, aku juga shock. Aku juga kaget gitu. Sorry ya, tapi memang kayaknya ini salah satu ininya apa ya? Salah satu kelebihannya kartu tentang kita ini kayak pertanyaannya yang menurutku tuh very ini ya, sharp gitu loh. Mau nggak mau tuh kita harus harus like apa ya, masuk ke dalam pikiran kita. Oke, what do I feel gitu kan? How do I think about Hmm, these issues kan gitu ya? Yang aku merasa mungkin nggak banyak dari kita pernah spend waktu untuk memikirkan hal-hal kayak gini gak sih gitu. So I think that's why menjadi iya. motivasi sambil ngasih kamu waktu juga nih untuk berpikir. Jadi aku perpanjang sedikit. Tapi sebelum ke sana Oke, Mbak, sebenarnya juga gimana gimana? aku memang akhir-akhir ini tuh dengar banyak eh, pendapat kalau misalnya salah satu kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh seberapa bisa kita berdiskusi ataupun ngomongin hal-hal yang berat kayak gitu. Ya kan? Yes. Jadi Mhm. ini menarik sih tiba-tiba pertanyaan pertama langsung yang cukup berat. Iya. Oke, aku coba ini ya, coba jawab ya. Iya. What do I think about it? Apakah Penyemangat eks- atau beban? Apakah ekspektasi orang tua penyemangat atau beban? kalau dari pengalaman aku pribadi, Mbak? Nah ini aku jujur kurang relate sebenarnya dengan pertanyaan itu karena orang tua aku itu tipe orang tua yang nggak pernah sama sekali punya ekspektasi yang gimana-gimana sama anaknya. Ya kan? Dari Hmm. cara mereka menyampaikan sesuatu itu terlihat kalau mereka yang kayak ya udah selama kamu itu bisa bertanggung jawab sama pilihan kamu sendiri, mereka oke gitu. Tapi mungkin beda ya dengan pengalaman aku dengan kakakku yang pertama sebagai bahan eksperimen mereka gitu. Oh, Kalau kamu aku ini dengan anak konteksnya ketiga, kamu anak anak ketiga, anak bungsu. mm-mm. Anak ketiga ada satu lagi yang bungsu. Jadi aku ketiga Oh, dari kamu dari nomor saudara. tiga. Oke. Mhm. Mm-mm. Jadi udah mungkin mereka jauh lebih banyak belajar sebagai orang tua dan kepada aku sendiri memang nggak pernah punya ekspektasi gimana-gimana. Dan kalau dilihat dari trajektori hidup aku gitu, aku anaknya nggak jelas gitu. Kayak waktu SMP, aku minat banget di dunia teknik, terutama elektro. Karena pada saat itu aku suka ngotak-ngatik. Ayahku pernah beli satu drone, drone harganya nggak tahu berapa juta. Terus seminggu Mhm. kemudian udah hilang di kamar aku, udah berubah jadi hal yang lain. Terus orang Jadi tuamu gimana? Waktu cuman kamu beli drone terus tahu hilang gitu. hmm, aku awalnya takut kan, aduh takut dimarahin. Terus ayahku Mhm. cuman senyum, terus besoknya malah dibeliin alat-alat kayak listrik untuk mengukur tegangan gitu-gitu sih yang aku Oh juga kaget kok iya. dibeliinnya seperti Jadi pernah yang waktu itu malah drone drone yang hilang itu gimana? Nggak terbahas sama orang tuamu? ayahku cuman buka pintu terus ngeliat lah, oh cuman senyum doang ya udah gitu. Oh, oke. Ya kan jadi Oke. memang luar biasa orang tua aku. Dan pernah waktu itu juga waktu kelas 9 itu aku suka banget sama robotika, kan, coding dan sebagainya. Aku cuman ngomong kayak aku manggilnya Abi Umi ya. Abi, aku Hmm. tertarik sama ini. Terus tiba-tiba besoknya Mhm. dibeliin kayak robotika kit gitu. Apa sih? Mhm. Kayak ya pokoknya yang untuk belajar lah gitu. Aku mau dibeliin terus aku belajar sendiri. Tapi waktu SMA tiba-tiba aku jadi anak astronomi dan Maksudnya kuliah gimana itu di tuh HI. anak astronot? Heeh. Iya, iya, aku tiba-tiba kayak
udah nggak terlalu tertarik dengan per teknik-teknikan itu, tiba-tiba mulai tertarik sama dunia angkasa. Karena apa ya Mhm. waktu itu ya? Oh karena di sekolahku tuh punya teropong bintang. Terus waktu itu nyobain, terus tertarik banget. Dan kakak tingkat yang deket sama aku pada saat itu juga Olimpiade Astronomi. Udah aku tertarik dengan itu. Terus aku ngomong sama orang tua aku kayak, Umi aku mau Olimpiade Astronomi. Terus mereka yang, oh iya boleh 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 disupport, dibeliin buku, dikasih biaya segala macam gitu. Nah lucunya adalah kuliahku di HI sekarang. Nah itu, aku penasaran tuh proses waktu diskusi ngambil jurusan gimana? Hmm, Ada perdebatan kon- nggak sama orang tuamu? konteksnya adalah orang tua aku tuh dua-duanya itu guru fisika. Oke. Dan di keluargaku yang inti itu sama sekali gak ada yang melanjutkan dunia itu. Gitu. Kakak saya itu um, ngambil sastra bahasa Arab, mbak aku itu farmasi, aku HI, adikku masih masuk SMA. Jadi buru-buru sangat berbeda minat-minat satu keluarga dan gak ada yang sejalan. Nah, waktu aku memutuskan buat ke HI, itu kan aku nelpon sama orang tua. Itu linjur, karena waktu itu sangat IPA ya, kerjanya IPA Mm-mm. gitu. Tiba-tiba Mm-mm. ke IPS, aku nelpon orang tua, terus aku bilang, Mi, aku kayak mau ke HI gitu jurusan. Terus umiku langsung diem, terus kenapa Val gitu. Yaudah aku cerita kayak aku dari lomba yang aku jalani, dari hidup yang aku jalani di kuliah, kayak lebih cocok di SMA, kayak lebih cocok kalau aku lebih banyak bermain di dunia sosial atau di IPA. Terus umiku cuma diem, terus tiba-tiba ngobrol mereka tuh apa-apa harus ngobrol. Umi sama Abiku itu setelah apa-apa harus diskusi kemana-mana. Dan biasanya pendapat akhirnya itu di Abiku, di ayahku gitu. Terus Mm-mm. kok diem bentar, terus bilang ke aku langsung, oh ya udah kalau nggak apa-apa gitu. Aku bisa banget denger dari nada mereka ngomong kalau kayaknya mereka punya sedikit harapan gitu. Kalau anaknya Mm-mm. ini yang Mm-mm. sangat IPA itu Apalagi at anak least bisa IPA lanjut ikut lomba, oh. di dunia fisika gitu atau apa karena dari kecil udah didorong ke sana gitu kan. Tapi mereka dengan legowonya bilang ya udah kalau nggak apa-apa gitu. Terus nanya kamu mau di mana? Nah itu kayaknya mereka lebih banyak berdebat soal um, di mananya. Karena kan waktu itu aku pengen ke UI dan itu biayanya agak mahal. Terus aku bilang ya udah di UGM aja. Itu jadi konteks orang tua aku tuh seperti itu mbak. Ya, jadi makanya aku Mm-mm. nggak terlalu Mm-mm. relate apakah um, ekspektasi atau sebuah dorongan. Tapi dalam aspek akademik dan dunia yang seperti itu mereka sebenarnya benar-benar kayak ekspektasinya ya udah diserahin ke anaknya. Yang cukup tinggi ekspektasinya adalah di agama sebenarnya orang tua saya Mm. itu. Ya kan? Mhm. Dan ini yang membuat saya menjalani sebuah jalan spiritual yang mungkin sedikit umum tapi nggak banyak dibicarakan. Mhm. Oh, karena keluarga saya tuh sangat ya mereka tuh pasti kalau ngobrol yang penting tuh adalah sholat nah gitu yang penting kamu jangan bahas Religius ya. agama religius banget gitu. Nah Mhm. saya Mhm. yang dari kecil itu belajar agama tidak dimulai dengan pemahaman mengapa agama itu penting tapi langsung dimulai dengan sholat itu gini baca baca Al-Quran tuh gini gitu gitu akhirnya pada satu titik saya mengalami kayak kok demand dari orang tua saya untuk beragama itu tidak sejalan dengan apa yang hati saya rasakan. Dan saya kira Mhm. ini terjadi di banyak sekali teman-teman. Ketika kita ibadah atau agama itu sebatas ritual, ketimbang suatu Mhm. hal yang bermakna dan memang menjadi bagian dari value hidup kita. Gitu. Akhirnya pada suatu titik saya mungkin dalam kategori ateis atau agnostik, I don't know, tapi nggak pernah bilang tentunya. Sholat tetap sholat, tapi ya udah diem aja gitu. Um, Mhm. dari situ saya mulai kepoin sendiri gitu dan benar-benar memilih agama saya itu apa gitu dan ya tapi ujung-ujungnya kembali ke Islam lagi gitu so that's pretty good. Nah mungkin kalau balik lagi ke pertanyaan tadi apakah hmm, ekspektasi itu sebuah dorongan atau sesuatu yang malah bikin kita makin buruk, aku rasa setiap orang pada akhirnya akan punya ekspektasi ya kan kita hidup itu kalau nggak punya ekspektasi kita nggak akan berteman karena berteman itu kan kita punya ekspektasi kalau ya entah mutual benefit entah apa entah apa entah apa tapi yang penting itu adalah tentang bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ekspektasi itu ya kan ada orang yang ekspektasi tinggi banget tapi cara mengkomunikasikannya dengan cara yang mungkin lebih bijak ya kan jadi justru ekspektasinya jadi mendorong orangnya ketimbang jadi beban tapi ada yang mungkin kebalikannya seperti itu
Ini kalau dari ceritamu nih, Fala, wah Mhm, ini makasih banyak yang udah open up dengan ceritamu. Tapi aku tertarik tadi, misalnya ekspektasi kan nggak selalu masalah ekspektasi dia gitu ya, tapi juga tadi dari ceritamu misalnya tentang way of life gitu ya, di mana orang tua religius, tapi sebenarnya kamu juga masih on proses gitu kan, mencari mhm, spiritualitas, apa pengalaman spiritualitas sendiri gitu. Nah, kalau yang aku tangkap tuh berarti sebenarnya kalau dalam isu ini ekspektasi itu lebih ke beban ya menurutmu. Tapi beban itu iya nggak sih kayak menjadi beban yang akhirnya kamu kamu pernah nggak sih kayak coba apa nanya ke orang tua tentang pertanyaan-pertanyaan tentang religius itu gitu atau misalnya mungkin bertanya tentang This is why we call it koreksi ya, because the mmm. idea is to dig in further our perspective gitu. Kalau soal yang tadi ya, aku tuh sama orang tua aku tuh tipe ini Mbak, yang orang tua Jawa yang nggak ada waktu banyak untuk, berleha-leha dengan anaknya. Ada sih waktu, Hmm, tapi kayak setiap kali ketemu tuh mereka udah pulang kerja capek. Terus memang mungkin karena dulu sibuknya kerja mulu, jadi bonding yang ya gitu masih ada segan lah gitu mungkin cerita buat orang. Jadi aku kalau ngobrol sama mereka ini aja baru akhir-akhir ini udah mulai berani yang ngobrol-ngobrol kayak lebih deep gitu. Terutama soal edukasi. Karena mm-mm, Umi mm-mm. aku kan sering curhat kayak di sekolah anaknya nakal gitu. Aku sering nanya kok bisa Umi? Jadi gitulah pokoknya diskusi yang baru seperti itu. Tapi kalau yang bener-bener kayak soal kepercayaan, ya, hal-hal yang gini-gini Mm-mm. itu on progress lah. Bismillah. Semoga bisa ngobrolin hal yang seperti itu. Amin, amin. Tapi aku pikir mungkin ini juga yang nonton mungkin ada beberapa yang merasa relate juga ya karena ya aku sendiri merasa ini pertanyaan yang aku pikir juga I've been there juga gitu ya bahkan aku I'm still there juga gitu ya kadang-kadang walaupun udah berkeluarga atau bahkan malah bisa di dua sisi gitu loh aku sebagai seorang anak bagaimana aku melihat ekspektasi orang Hmm. tua dan aku sebagai orang tua juga bagaimana melihat diriku sendiri apakah aku tuh ngasih ekspektasi yang membebani nggak ya ke anak-anak gitu kan jadinya. Um, dan aku pikir ini like very very in depth apa questions ya yang kita perlu think about ya. Nah, kalau kalau menurutmu nih kalau misalnya tadi di satu sisi melihat ekspektasi ini sebagai beban, pernah nggak sih ada pengalaman kamu justru ekspektasi tapi jatuhnya buatmu tuh yang penyemangat gitu, pendorong, Hmm. yang kayak gimana? Ada nggak? Oke. Kalau kalau buat saya pribadi, aku pernah sedikit Mbak belajar soal kayak parenting style gitu. Mungkin Mbak lebih tahu soal itu. Kayaknya setidaknya ada 4 ya di beberapa literatur. Ada orang tua yang stylenya itu lebih uninvolved gitu. Tipe orang tua yang dia tidak demanding sama sekali, tidak memaksakan apapun, tapi juga tidak responsif. Ya udah gitu. Dibiarin anaknya evolve dengan sendiri. Ditelantarkan secara Dengan emosional. dan juga secara fisik mungkin aku nggak tahu. Uh, ada tipe yang dia cukup sensitif responsif tetapi tidak demanding. Ya, ini orang tua yang anaknya jadi spoiled child gitu. Kalau ada masalah Hmm, orang tuanya ngurus tapi tidak dikasih rule, peraturan, ekspektasi dan sebagainya. Tapi ada juga yang authoritarian, tipe orang tua yang very demanding, ya kan sangat menuntut anaknya gini 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 gini. Tapi ketika ada hal-hal yang anaknya perlu mungkin itu kemudian tidak terlalu dipedulikan. Ya udah kamu jalan sendiri aja. Nah, menurut aku yang paling ideal yang terakhir, yaitu yang otoritatif, yang keempat. Jadi, gaya orang tua di mana demand tuh ada, harus, ya kan. Mau nggak mau anak itu kan ada proses sosialisasi kan. Kalau udah sosialisasi kan berarti ada nilai, norma, segala macam yang kita sampaikan kepada anak. Itu kan to some extent juga demand anaknya untuk conform to that sort of idea gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah tadi, juga harus orang tuanya harus ada di sana menemani anaknya. Jadi kalau di filosofi pendidikannya Bapak Ki Hajar Dewantara tuh yang tengah tuh, in Madiun Mangun Karso. Jadi di tengah pun kita membersamai gitu. Bukan cuma mendorong, ayo kamu harus gini, dan jadi teladan, tapi juga di tengah harus membersamai anaknya dalam dalam memenuhi demand tadi, seperti itu. Nah, jadi mungkin pola berpikirku seperti itu ketika melihat orang tua. Nah, aku melihat kalau orang tuaku itu sebenarnya sangat otoritatif gitu di banyak kehidupan aku, terutama di akademik.
Kalau di agama ya mungkin balance antara dua ini itu masih ke demand ya kan, tapi mereka Hmm. tidak terlalu bisa memberikan sebuah sarananya untuk ke sana. Kenapa? Kak? Aku paham kenapa. Itulah mengapa aku jadi makin sayang sama orang tua aku. Aku paham kenapa. Karena mereka pun juga ngaku gitu kalau mereka bukan datang dari keluarga yang mereka bisa sekolah agama, enggak. Mereka bukan datang dari keluarga di mana ayah saya mungkin pesantren, enggak gitu. Mereka sadar banget kalau latar belakang mereka itu penuh dengan kendala ekonomi dan sosial, di mana mereka harus kerja dari kecil dan segala macam. Jadi mereka kalau udah masuk fase curhat nih keluarga, mereka selalu bilang, Abi itu nyesel gitu dari kecil nggak fokus belajar agama, jadinya pas sekarang ketika mendidik itu penuh dengan keterbatasan ketika mendidik kalian itu. Abi cuma bisa mempercayakan guru-guru Abi, mempercayakan orang lain untuk bisa mendidik kalian gitu. Jadi kayak ya sedih sih, Oh, tapi oke. saya paham ketidaksempurnaan itu. Oh, jadi emosional. Habisnya langsung WhatsApp Abi ya. Telepon Abi. Love kan. Halo, Abi, salam. They try Tapi their best sih, they try their ta- best. Benar. tapi aku boleh nanya nggak sih? But feel free to say you don't answer. Apa kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa ya. I have another question. Tadi kan bicara tentang pendidikan, agama. Nih, kalau bahas tentang politik gimana nih? Ada ekspektasi? Oh my god. Kemarin lah misalnya kan ngomongin apa Hmm. namanya capres-capres nomor-nomor gitu gimana kalau dinamikanya sejauh apa sih gitu apa omongan ini atau udah yang udahlah pilihan masing-masing this is not apa isu di rumah misalnya kayak gitu aku kepo Nah, nih aku kepo. oke, menarik, menarik, menarik. Lucunya mbak, kan kalau yang aku baca-baca itu ada polanya kan. Kalau kita lihat secara Hmm. demografi stratifikasi masyarakat itu ada polanya. Di satu kelas tertentu mayoritas milih siapa, milih siapa. Keluarga aku itu mungkin masuknya ke middle low to low, class family, Mhm. ya kan. Kalau keluarga aku inti itu masuknya middle tengah-tengah deh antara middle high sama low ya, PNS gitu biasa. Ya ya Um, ya. aku bakal mengira kalau bakal banyak yang mengarah ke kubu yang menang sekarang. Tapi Mm-mm. pas aku baca grup ya kan, grup WA udah mulai bahas soal politik, itu malah lebih suka satu. Aneh kan? Oke. Jadi aku yang datang dengan penuh persiapan, aku harus paham ini gimana caranya, aku harus ya namanya belajar politik, kita juga Mm-mm. kuliah mau nggak mau punya beban untuk mengedukasi juga. Aku kayak oke, Bagus. mereka bagus, bagus, bagus. tapi cuman tapi cuman kan hmm, gimana gimana. sorry aku belum selesai. Cuman gini, aku kan belajar kalau di aku nggak tahu ya, tapi mungkin diajarin di kelas style gimana ya, asumsi soal kebenaran yang aku pelajari di kelas HI selama ini itu bahwa kebenaran itu tidak berpihak pada kelompok dan dia tidak menempel pada satu individu tertentu, tapi kebenaran itu ya di sana sini gitu kan, kadang mungkin kalau begini benar tapi yang itu kadang benar, yang gini kadang benar itu kadang salah gitu gitu. Jadi dia selalu pindah-pindah, artinya ketika kita melihat kebenaran hanya didasarkan pada kelompok, maka kita cenderung untuk apa ya, uh, tunnel vision lah gitu, ngikut ini Mm-mm. pasti benar yang lain salah. Nah itu Tapal di kuda. keluarga saya, Hmm. tanpa kuda di keluarga saya masih ciri khasnya seperti itu. Jadi ketika Mhm. melihat satu sosok ya kind of penokohan, dan memang ya udah ini paling benar yang lain salah, tapi saya bersyukur ya di satu sisi kayak oh mereka udah at least memilih yang saya suka. Oh, Gitu. tapi kadang kan it's not necessarily about who kan, tapi about Mm-mm. why kan. Kenapa memilih yang ini bukan yang itu gitu Itu. kan. Nah, itu Mm-mm. aku penasaran tuh gimana bentuk diskusinya. Ada ekspektasi gitu nggak sih? Atau mungkin ada dialog nggak sih kamu sama orang tua gitu ketika bahas ini? Mm-mm. Karena bisa jadi kan milihnya kadang-kadang ya bisa jadi ya ini asumsiku ya bisa aja misalnya nanti kalau yang generasi lebih senior bilangnya ngelihatnya moralitas individu gitu kan, tapi tidak membicarakan struktur, tidak bicara tentang apa sistem, gitu nggak sih? mereka nggak sampai sana sih Mbak Aurel. Oh lagi kan? Enggak, jauh banget. Karena orang tua aku tuh apa ya, kalau mungkin dalam talent management mereka tuh sangat spesialis gitu. Ya udah guru tok di bidang fisika, tok dah gitu. Jadi kalau ngomongin soal politik,
aku notice kalau pandangan mereka sangat dibentuk dari konsumsi kontennya gitu. Dan most likely kontennya dari Mm-mm. sharing-sharing Mm-mm. di media sosial, dan kebanyakan lebih sifatnya ke tadi ngomongin soal who-nya ketimbang Yes. why-nya. Ya kan? Why-nya ngikutin who seringkali. Jadi aku tanya, Ya, "Kenapa milih A?" Ya karena A itu baik, karena iya A itu kan. pintar gitu. Iya, lebih banyak ke sana. Syukur-syukur gagasan gitu kan mikirnya. Mm, 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 mm. Syukur-syukur yang diomongin tuh programnya, gagasannya gitu. Enggak juga ya. Cuman satu program yang diobrolin. Bansos apa? Yang judulnya. Makan siang. Oh, iya 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 iya. Oke, Lucu banget ini. iya iya. Wah, oke. Thank you ya, Fala. Aku pikir apa I have been asking a lot of personal questions, but thank you so much ya udah mau open up gitu. Tapi aku tadi ya, apa yang menarik tadi tentang ini ya perspektif kayaknya kalau dari kamu sendiri nih, ini kan masalah intergenerational sih ya sebenarnya antara Hmm. generasimu dan generasi orang tua. Orang tua tuh berarti apa? X atau boomers? Orang tua 1969 tuh apa, Mbak? 69. Oh iya ya, apa kayak late boomer atau early X kali Iya, ya? ya, Aku juga kayak nggak hafal late tuh boomer. pembagiannya. Iya, ya. Hmm. Oke, ya berarti udah masuk boomer mungkin ya kategori. Karena setahu X tuh kayak 70-an. Oke, nah mungkin yang poin terakhir sih, kita kan bicara tentang intergenerational ya. As generasi Z, ya kan dirimu Z kan ya? As Aku Z, Gen aku Z, Z. Yes. as Gen Z gitu melihat ekspektasi boomers gitu ya. In general, kalau misalnya kalian bisa membalikkan nih pertanyaannya, selama ini kan mungkin boomer yang punya ekspektasi ke Gen Z. Kalau dibalik gitu, ada nggak sih sebenarnya ekspektasi Gen Z ke boomer? Ya mungkin kamu nggak bisa mewakili all of Gen Z, but you as a Gen Z gitu, what is your expectation to boomers? Oke, saya berupaya untuk memposisikan saya sebagai seorang anak dan berbicara kepada orang tua saya sendiri. Oke, Oke, jadi mungkin aku posisi Umi begini. cerita ya, pura-pura. Let's go. Ya Falah, Iya. kamu panggil apa biasanya? Iya, Mbak Gafal, itu bener, cara ngomongnya bener lagi, Mbak, kayak gitu. Iya, oke. Biar jadi kayak guru sekarang. Iya, Falah. Oh, dan mamaku pakai Gimana? kacamata. Lucu. Ya, Oke, acting, acting. Oke, gimana? oke, kalau aku boleh berbicara dua tiga kata gitu sebagai seorang anak dan memohon kepada orang tuanya gitu ya. Pertama gitu, aku hanya berharap kepada orang tuaku dan mungkin orang tua di luar sana gitu untuk pelajari bahasa anak Gen Z. Karena menurut aku one of the biggest problem kenapa kemudian terjadi ekspektasi yang berlebihan, konflik dan Mm-mm. segala macam itu karena nggak nyambung nih bahasanya gitu. Mm. Bahasanya itu bukan bukan cuman bahasa apa ya, bukan cuman bahasa literal ya, tetapi juga bagaimana kita memahami pola pikir anak gitu. Bagaimana kita memahami secara antropologis ini gimana sih Gen Z itu gitu. Kenapa itu penting untuk memahami bahasa-bahasa yang seperti itu. Supaya tadi Mm-mm. komunikasi antar generasi itu bisa nyambung gitu kan. Karena kan Mm-mm. pola Mm-mm. komunikasi kita sangat dipengaruhi oleh latar belakang kita, sangat dipengaruhi oleh apa yang kita percayai. Dan itu berbeda gitu tiap generasi. Mengapa? Ya Mm-mm. karena problem sosialnya juga beda ya kan. Jadi itu Mm-mm. aku berharap kepada Umi, Abi ataupun siapapun orang tua di luar sana untuk yuk belajar untuk berbicara dan berbahasa seperti Gen Z gitu. Itu pertama. Terus yang kedua menurut aku adalah sebenarnya ini bukan yang gimana-gimana sih, tapi ya aku hanya berharap untuk orang tuaku untuk sabar aja sih ngadepin Gen Z. Lebih banyak sabar. Karena gimana ya kalau Gen Z kan banyak lahir dari keluarga yang middle class kan Mbak. Mm. Dan kita tahu lah kalau dalam demokrasi middle class itu biasanya berisik gitu, apalagi anaknya. Jadi lebih banyak ngomong. Um, Mm. Mungkin lebih banyak mendengarkan aja dan sabar mendengarkan anaknya yang
rewel yang apa-apa mama tuh nggak boleh gini karena isu lingkungan. Nah gitu ya, Oke, mohon bisa ya, ya. mohon sabar gitu. Dikoreksi ya, sering mengoreksi Gen Z ini. Iya, suka suka demandnya panjang banyak juga gitu. Itu mungkin yang kedua itu Mm-mm. lebih sabar aja gitu. Bismillah. Um, dan yang terakhir, yang mungkin yang terakhir ini tidak bisa untuk semua orang tua, tapi setidaknya itu buat orang tua yang cukup privilege ya. Mungkin gimana ya? Kan Gen Z itu punya punya ciri khas sendiri ya soal apa sih yang Mm-mm. bagi dia masalah dan tidak masalah dalam dunia ini. Isu-isu kritis kayak isu soal gender, soal lingkungan segala macam. Aku sih mendorong buat para orang tua di luar sana untuk juga at least engage sedikit lah dengan isu itu gitu kan. Hmm. Isu apa Nah, identitas gitu ya, identitas, isu soal anak kepercayaan muda, segala macam. kesehatan mental gitu juga kali ya. Ya, kesehatan Hmm. mental, terus juga soal agama segala macam seperti itu menurut aku penting untuk kemudian direvisi kembali gitu. Soal apa sih yang aku percayai dan mengapa anak aku beda gitu gitu. Nah, itu semua tiga itu menurut aku itu bisa banget dimulai karena aku juga berharap suatu hari jadi orang tua jadi aku mulai mikir-mikir ini gimana itu semua menurut aku bisa banget diakomodasi kalau aja setiap makan malam orang tua tuh mau ngobrol sama anaknya dan Oh, memaksa oke. anaknya buat taruh HP gitu ngobrol aja malam gitu karena aku juga kalau ngobrol sama mama sama abi sama umi itu Mm-mm. pas mereka lagi duduk di meja terus ya udah Mm-mm. gitu sih. Kasih tips satu aja, Falah ya. Tadi aku suka apa yang poin ngajak ngobrol di meja makan. Kalau menurut Falah tuh pertanyaan apa yang kira-kira bisa bikin dari Umi apa yang disampaikan oleh Umi sama Abi yang kira-kira bisa bikin Falah open up gitu kayak excited mau cerita atau ngobrol. Apa Hmm, pertanyaannya? oke. Kalau buat aku pribadi mbak ya aku tuh sangat excited ketika kita mulai berbicara atau mempertanyakan hal-hal yang kita anggap sudah normal gitu. Aku bakal Mm-mm. sangat Misalnya apa suka. nih? Heeh. Misal Ini tadi kok kayak nggak ngerti nih aku nih misalnya generasi boomer apa sih yang normal yang mau dipertanyakan yang normal bagus ya gitu. gitu mulai-mulai mempertanyakan normalitas tadi gitu ya kan. Karena Mm-mm. itu awal mula dari conversation kan buat aku pribadi yang dalam tuh karena itu. Misal sebatas kayak hmm, kan orang tuaku guru gitu dan Mm-mm. guru itu orang tua aku tuh punya mamaku sih, ibuku itu punya perspektif yang mungkin lebih saklek soal seorang guru seperti ini, which is very ideal sebenarnya. Ya kan? Aku bakal sangat tertarik buat engage ngobrol ketika dia coba mempertanyakan itu sendiri ke aku gitu. Kayak Val, menurut kamu, um, misalnya anak-anak itu punya nggak sih yang disebut sebagai um, gaya belajar, kayak auditori ya gitu-gitu. Gitu. Aku bakal kayak, karena aku juga diajari sama orang tua aku ada itu, tapi kayak mereka mencoba men-challenge kembali itu gitu dengan cara yang lebih Hmm. menarik pendekatannya. Atau misalnya apa ya hal-hal simpel aja sih sebenarnya kayak soal kegiatan sehari-hari gitu. Misal aku lagi cerita, misal aku mulai cerita duluan gitu. Aku cerita kayak Umi aku ikut lomba gini-gini. Terus Umi pada nanya bahagia nggak sih Val ikut lomba kayak gitu. Jadi kayak dia coba untuk membuat aku berpikir kembali soal apa yang sudah aku pikirkan. Menurut aku that's a way to inflict curiosity terutama di obrolan olahraga. Dan mungkin satu rule of thumb-nya adalah mungkin um, Mm-mm. let the child talk sih. Biarkan anaknya ngobrol. Do not Mm-mm. jangan mengultimatum gitu loh kayak kamu salah dengan perspektif ini. Karena banyak kan keluarga yang seperti ini kayak just let the child talk dan empati. Mm-mm. Oke, wow, dari satu kartu loh, Oh iya, aku luar pengen denger punya biasa. Mbak sebenarnya. Perspektif Mbak kan lebih lama nih hidupnya. Kayak itu mungkin next episode ya. Tapi ya to be fair, kalau aku mungkin apa tadi apakah sebagai penyemangat atau beban ya? Aku pikir kayak
justru kalau aku ngelihatnya ekspektasi itu kebanyakan beban ya, karena ekspektasi itu kan you want somebody to follow your standard gitu kan, as if kita kayak exerting power kita sebenarnya ke orang lain gitu. Ini nggak cuma orang tua ke anak, tapi juga ke temen, ke pasangan, ke ini. When you have an expectation, aku pikir tuh kayak kamu udah punya semacam apa ya, udah punya semacam standar yang harus di-apply sama orang lain. Sementara aku tuh pribadi, I'm everything is for freedom ya. Menurutku yang utama tuh value-nya adalah give kebebasan ke orang-orang gitu. Jadi buatku pribadi ekspektasi itu lebih ke beban sih. Dan justru kalau buatku ya, happiness comes when you don't have any expectations. Itu sih buatku. So, Wih, to be short, just aku gitu. pengen bertanya lagi tapi waktu. Apa. Nanti bisa di-cut deh kalau kebanyakan. Aku kepo sih Mbak, kayak gimana kalau ekspektasi orang tua gini? Aku berekspektasi kamu untuk mengikuti ekspektasi kamu sendiri. Itu membebani nggak? Jadi aku tuh Oh, juga sering kali menemukan kondisi di mana mama tuh tidak berekspektasi kamu apa-apa. Ekspektasi mama tuh mm-mm, simple. Itu kamu mm-mm, itu live to your own standard. Dan mm-mm. ketika mama yang ngomong itu adalah ketika you are not living to your own standard. Nah itu gimana Mbak? Pendekatannya kayak gitu. Oke nggak sih? Aku jadi konsultasi. Wait. Kalau satu-satu dulu ya layernya. Kalau kita ekspektasi supaya orang mengikuti ekspektasinya masing-masing. Aku tidak melihat itu sebagai ekspektasi, tapi lebih ke support atau malah harapan ya. Dan menurutku Oh, kan ketika support tuh harusnya ya, kalau emang kita tipe orang yang ingin kita tipe orang yang bahagia melihat orang lain mencapai yang dia mau, harusnya if we really care, kita kan nanya kan, ekspektasimu apa yang kamu harapin dalam hidupmu gitu kan. Tapi kalau as simple as cuman ngomong kayak ya aku follow apapun lah yang kamu mau gitu misalnya kan, maybe they just like a sugar coating, karena kayak udahlah aku udah males nggak mau bahas ini, bisa jadi ngomong kayak gitu kan. Tapi kalau benar-benar peduli, benar-benar care kan akan nanya lebih lanjut, emang akan mencoba memahami. Karena kalau hmm. kita nggak memahami, kita nggak bisa berempati gitu kan. Nah, menurutku itu sih. Nah, layer yang kedua nih yang aku tadi nggak paham, gimana tadi kalau mamamu ngomong gitu ke kamu dan mamamu melihat, umimu melihat kamu sudah sedang tidak melakukan hidup yang sesuai sama standarmu, gitu bukan sih? Yang part yang kedua Iya tuh, iya. aku agak Hmm. bingung. Itu support ya Mbak jatuhnya. Kayak tadi gitu. Tapi aku nggak tahu kok ada orang yang bisa ngomong kamu tidak sesuai sama standarmu. How do I know Hmm. bahwa kamu tidak melakukan hidupmu sesuai standarmu? Menurutku mungkin Hmm. aku nggak tahu ini konteksnya adalah apa. Yang pertama, apakah dalam hal ini ibumu udah tahu ekspektasimu apa? Kalau misalnya udah, terus mungkin dia melihat, oh kok kamu beda, apa yang kamu kerjakan sekarang dengan apa yang mungkin kamu rencanain tahun lalu, kenapa beda. Nah mungkin kalau dalam hal itu kan, menurutku ketika nanya kok nggak sesuai sama rencanamu sebelumnya gitu, menurutku itu sebagai bentuk care sih. Artinya dia Hmm. tahu gitu kan. Dia tahu dulu kamu bilangnya apa, terus dia melihat nih perkembanganmu, dia peduli terhadap perkembanganmu, terus sekarang melihat kok kayaknya jarahnya beda, dan ketika ditanya kok beda, kok nggak sesuai standar, nah itu bentuk peduli. Tapi kan Ah. kepedulian ini bisa direspon juga dengan ya keterbukaan ya, kamu bisa cerita kenapa bisa beda, apakah ini memang kamu yang keluar jalur atau kamu ketemu jalur baru, nah itu kan bisa jadi komunikasi berikutnya ya menurutku Hmm. Oke oke gitu. oke. Jadi Yes, yes. jadi balikin ke konteksnya nih, aku nggak tahu apakah orang yang ngomong ini udah tahu standarmu atau belum. Kalau udah tahu berarti bentuk peduli, tapi kalau belum tahu, ya dia sotoy gitu. Kayak seolah-olah tahu, udah tahu duluan standarmu, tapi belum nanya misalnya. Pendekatan orang tua aku gitu sih. Jadi kayak mereka tak, karena aku selalu cerita ya, Umi aku mau gini. Terus Mm-mm. setahun kemudian, lah Val nggak jadi gitu. Eh, Oke. nggak Mi nggak jadi karena gini. Oh, oke, nice. Oh, I see, I see. berarti Itu sebenarnya care udah tahu berarti. duluan gitu ya. Sebenarnya bentuk peduli. Udah Berarti udah. kan
Berarti kan Umi masih ingat apa yang kamu omongin sebelumnya kan? Keren Iya banget. kan? Makanya ditanyain kan. Nah, mungkin nanti sambil apa kalau mau bisa sambil cerita lebih lanjut kayak kenapa bisa diganti, kenapa apa ini gitu. Oke, thank you ya, malah. Kapan-kapan kita main lagi ya. Mungkin nanti bisa sama teman-teman yang lain.